Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini saya akan bahas sebuah pertanyaan, yaitu kira-kira begini. Mas, apakah kita perlu untuk menemukan alasan yang kuat atau motivasi yang agung atau yang mulia atau yang highest purpose gitu untuk kita bisa memulai melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan atau impian hidup kita? Ternyata nggak perlu gitu ya. Menemukan alasan yang kuat, menemukan tujuan yang agung itu adalah sesuatu yang baik tentunya. Tapi seringkali orang kesulitan untuk menemukan alasan-alasan yang kuat itu. Salah satu alasan yang kuat itu yang dimaksud adalah gini, ketika kita melakukan itu untuk kepentingan yang lebih besar dari saat ini. Dan ketika kita melakukannya untuk kemudian bukan hanya diri kita tapi juga banyak orang. Misalnya untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan alasan yang kuat gitu ya. Kenapa? Karena alasan itu mengandung unsur kemuliaan, mengandung unsur di mana bukan hanya sekedar sesuatu yang kecil tapi juga besar dan bahkan itu berdampak kepada banyak orang. Itu yang namanya alasan yang kuat gitu. Nah, seringkali pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita butuh yang sebenarnya alasan kuat untuk mendorong kita terus punya yang namanya fighting spirit gitu. Untuk punya yang namanya api, kobaran api untuk terus bergerak melakukan sesuatu. Tapi ternyata setelah saya alami dan juga pengalaman dengan ketemu dengan beberapa orang, untuk menemukan alasan kuat itu nggak mudah. Kenapa? Karena alasan kuat itu butuh yang namanya emotionally bonding, butuh yang namanya sebuah pemikiran jangka panjang sehingga kita bisa melihat itu dan akhirnya bisa terasa alasan emosional yang kuat itu. Nah, hari ini saya akan bagikan sedikit tentang bagaimana kita tetap bisa memulai melakukan sesuatu tanpa kita harus menemukan alasan yang kuat, tanpa kita harus memiliki motivasi yang dalam untuk kita mulai bergerak. Ternyata yang kita butuhkan adalah menemukan alasan yang paling menyenangkan. Kenapa seperti itu? Misalnya contoh begini, ketika saya lari pagi, saya sedang berlari gitu, kardio, saya menemukan alasan, memang alasannya karena saya pengen sehat. Karena saya pengen bagaimana supaya saya lebih energik ketika memberikan training, maka saya perlu lari gitu. Tapi ketika saya lari, saya menemukan banyak sekali orang yang berada di area lari jogging itu, tapi sebenarnya yang mereka lakukan tidak berlari gitu. Ada di antara mereka yang malah justru selfie-selfie, bawa kamera gitu ya. Ada di antara mereka yang duduk-duduk, ngobrol gitu. Saat itu saya berpikir, ini orang sebenarnya niat lari nggak sih? Kenapa kok malah justru dia lari, tapi kok malah niatnya hanya untuk foto-foto, selfie-selfie, dan kemudian upload. Lalu ngomongnya morning run gitu ya. Tapi kemudian saya sadari bahwa seringkali itu justru adalah yang diperlukan untuk kemudian membuat orang memulai sesuatu. Karena banyak orang karena kesulitan mencari alasan yang kuat, malah justru nggak bergerak-bergerak gitu. Maka lebih baik kita menemukan sebuah alasan yang paling menyenangkan dulu buat kita, walaupun itu bukan alasannya kuat. Misalnya, hari ini saya mau bangun pagi, mau lari. Kenyataannya mungkin nggak lari, tapi sebenarnya ada intensi lain, yaitu apa? Selfie-selfie, foto-foto. It's okay. Karena alasan itu minimal membuat Anda sudah mulai bangun dan mulai membuat Anda bergerak. Walaupun secara actual kita belum mencapai objektif terhadap lari itu gitu. Yang kedua, misalnya di profesi saya sebagai seorang trainer gitu ya. Banyak orang juga bertanya, gimana sih Mas cara memotivasi diri agar kita berani tampil di depan umum, agar kita nanti bisa menjadi trainer yang luar biasa gitu ya. Tentu kalau seorang trainer, alasan atau motivasinya harus sesuatu yang agung, yang mulia, yang kuat, yaitu apa biasanya? Karena ingin berbagi manfaat bagi banyak orang, karena ingin berbagi ilmu, karena kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita. Itu bagus. Tapi seringkali ketika orang belum kemudian sampai di wilayah itu, belum sampai merasakan hal yang seperti itu, maka itu malah menjadi penghambat. Lalu bagaimana caranya? Temukan alasan yang paling menyenangkan dulu. Atau bahkan alasan itu sangat egois banget, alasan itu sangat pribadi banget. It's okay. Untuk sebuah awal diperlukan alasan-alasan yang membantu Anda minimal bergerak. Misalnya contoh, kayak saya dulu, saya diminta untuk bergabung di Sukses Mulia Entertainment, yaitu sebuah acara seminar, tapi digabung dengan yang namanya theatrical gitu, di atas panggung gitu. Dulu pertama kali saya diminta join, alasan saya bersedia adalah karena saya cuma pengen narsis aja. Cuman pengen dilihat orang, tepuk tangan, kelihatannya asik ya kalau dilihat orang dan segala macam. Itu bukan alasan yang kuat, betul, tapi itu membuat saya akhirnya mau, membuat saya akhirnya berani maju. Dan ketika saya sudah berani maju dan mau dan diulangi, baru kemudian tubuh kita, pikiran kita cukup pintar kok untuk kemudian merespon bahwa bukan itu yang dicari.
untuk tahu bahwa kayaknya aku udah bosen deh dengan alasan itu. Kenapa? Karena ternyata alasan yang aku pikir bagus saat itu, nantinya pikiran kita akan tahu sendiri bahwa itulah hanya alasan pembuka saja. Nanti kita akan menemukan alasan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. So, kuncinya adalah bukan bagaimana kita menemukan motivasi atau alasan yang kuat di awal, tapi kuncinya adalah gimana caranya kita menemukan alasan yang mampu membuat kita bergerak cepat, langsung segera bertindak, walaupun alasan itu adalah alasan yang sangat-sangat individualisme, alasan yang sangat egoisme. It's okay, karena itu tujuannya adalah untuk membuat kita langsung bergerak. Selama alasan itu baik dan tidak merugikan banyak orang. Dan yang kedua, begitu kita nanti sudah melakukannya, percaya atau tidak, tubuh, pikiran kita ini akan langsung merespon itu dengan sendirinya. Pikiran kita pintar banget kok. Dia akan tahu nantinya bahwa bukan itu lagi yang kucari. Aku perlu membuat alasan yang lebih tinggi. Aku perlu membuat alasan yang lebih mulia. Aku perlu membuat alasan atau motivasi yang lebih kuat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah mulai bergerak. Maka saat ini kalau bagi teman-teman yang masih punya hambatan untuk segera melakukan sesuatu, padahal sudah tahu itu yang harus dilakukan, tapi kok kenapa ada hambatan ya? Kenapa kok saya tidak bisa melakukan itu ya? Temukan dulu alasan yang paling menyenangkan buat Anda. Alasan itu bisa jadi simple, bisa jadi kelihatannya kok kayaknya nggak penting banget ya. Atau alasan itu jangan-jangan cuma kelihatan untuk menunjukkan kenarsisan diri kita. It's okay, lakukan saja dulu. Yang penting Anda mulai bergerak. Baru nanti dari situ Anda akan mulai perlahan-lahan bisa menemukan alasan yang lebih mulia, alasan yang paling memotivasi, yang itu bisa membantu bukan hanya diri Anda, tapi juga banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau Anda pengen lihat video ini, silahkan gabung aja di YouTube-nya. Ketik aja Andra Donata. See ya!